Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahratul Hasanah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jadi teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah dongeng. Dongeng apa sih? Jadi dongengnya berjudul Cermin Ajaib. Jadi teman-teman terus nonton ya. Keep for watching. Pada suatu hari, hiduplah sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Bojobima. Jadi, kerajaan tersebut mempunyai seorang raja yang sangat gagah perkasa. Selain gagah perkasa, raja ini juga sangat tampan sehingga sangat disegani oleh rakyatnya dan sangat disukai oleh rakyatnya. Raja tersebut bernama Raja Granada. Pada kerajaannya, Raja Granada ini sangat menjadi sorotan. Karena ia yang sangat tampan, jadi banyak sekali wanita-wanita pada kerajaannya yang sangat menyukainya. Tetapi Raja Granada memiliki satu kesulitan, yaitu Raja Granada sangat sulit sekali untuk diluluhkan hatinya. Padahal sangat banyak sekali wanita-wanita dari kerajaannya dan bahkan putri-putri dari kerajaan lain yang sangat menyukainya. Dan Raja Granada selalu bersikap dingin kepada wanita-wanita. Setiap ada yang mendekatinya, dia pasti selalu bersikap dingin dan selalu cenderung menghindar dengan wanita-wanita yang ingin mendekatinya. Sebenarnya jika ingin memilih, Raja Granada bisa saja untuk mendapatkan wanita yang ingin dia miliki. Tetapi Raja Granada memiliki kriteria yang harus sama dengan ibunya sendiri. Karena Raja Granada adalah raja yang sangat mencintai ibunya dan sangat menyayangi ibunya. Sehingga kriteria yang ia harus dapatkan adalah kriteria yang memiliki sifat seperti ibunya. Ayah dari Raja Granada pernah berpesan bahwa Granada harus mencari istri yang mirip dengan sifat perilaku seperti ibunya sendiri. Ayah dari Raja Granada berkata, "Wahai anakku, haruslah kamu mencari seorang istri di kemudian hari yang persis seperti ibumu, karena ibumu adalah orang yang sangat baik hati dan sangat tulus mencintai rakyatnya. Jadi kamu harus mencari seorang istri yang bisa tulus mencintai rakyatnya dan sangat baik hatinya." Sejak mendengar perkataan dari ayahnya, Raja Granada mulai berpikir dan mulai merasa ia harus mencari seorang istri yang sangat mirip dengan ibunya. Tetapi sampai saat ini, Raja Granada masih sangat kesulitan untuk mendapatkan calon istrinya, dikarenakan dia harus mendapatkan yang sesuai dengan ayahnya inginkan dan ia inginkan. Jika diingat-ingat, sudah sangat sering sekali Raja Granada mengadakan sebuah sayembara besar untuk wanita-wanita yang akan ia nikahi dan akan ia terima jika itu sesuai dengan kriterianya. Tetapi sangat banyak sekali wanita-wanita yang mengikuti sayembara tersebut yang hanya memperlihatkan kebaikannya, perilaku baiknya hanya pada saat sayembara itu dilakukan. Sehingga sampai sekarang Raja Granada tidak pernah lagi mengadakan sebuah sayembara karena ia merasa sayembara yang ia lakukan selama ini hanyalah sia-sia karena ia tidak pernah satu kali pun menemukan kecocokan di antara wanita-wanita yang pernah mengikuti sayembaranya. Pada suatu hari, Raja Granada sedang duduk-duduk santai di taman kerajaannya. Dan tiba-tiba ia melihat ada kakek-kakek yang sedang menjual cermin yang sangat banyak dan ia melihat kakek-kakek
tersebut sangat kelelahan saat membawa cermin yang dia jual, sehingga Raja Granada memanggil kakek tersebut. "Mari kek, ayo duduk. Sepertinya kakek sangat terlihat sangat kelelahan." "Baik tuan, terima kasih." "Pengawal, minta tolong untuk memanggil para petugas yang ada di dapur untuk membawakan makanan dan minuman untuk si kakek." "Baik tuan." Selang beberapa menit setelah itu, pengawal pun datang bersama petugas dari dapur membawa makanan dan minuman yang sangat banyak. "Silahkan kek, dimakan dan..." "Terima kasih tuan. Tuan sangat baik sekali kepada saya. Saya dari tadi subuh keluar, tetapi baru 3 cermin yang laku terjual." "Kakek sejak kapan berjualan?" "Saya sudah berjualan sejak 30 tahun yang lalu tuan." "Ternyata sudah lama sekali ya kek. Apakah kakek memiliki anak dan istri?" "Kebetulan istri saya baru meninggal 3 tahun yang lalu tuan. Dan anak-anak saya sekarang sudah menikah semua tuan, dan mereka tinggal di kerajaan seberang tuan." Setelah Raja Granada dan si kakek banyak berbincang-bincang, kakek pun memohon pamit kepada Raja Granada. Pada saat ingin beranjak pergi, Raja Granada memberhentikan langkah si kakek. "Sebentar kek. Ada apa cu? Apakah Anda menjual cermin yang itu?" Kata Raja Granada karena melihat sebuah cermin yang sangat kecil dan sangat indah. Dan pada saat itu tidak ada satupun orang yang memiliki cermin secantik, seindah dan sekecil itu. "Oh, cermin ini ya tuan." "Iya tuan, jadi cermin ini adalah cermin peninggalan dari istri saya tuan. Karena waktu itu cermin ini adalah cermin yang saya buat karena istri saya tidak pernah sama sekali meminta apapun kepada saya. Sehingga saat dia ulang tahun, hanya ini yang bisa saya kasih tuan." "Apakah tuan ingin memilikinya? Jika tuan ingin memilikinya, saya akan memberikannya kepada tuan." "Kenapa Anda sangat mudah sekali memberikannya kepada saya? Sedangkan Anda tahu kalau itu adalah peninggalan dari istri Anda." "Istri saya adalah orang yang sangat baik sekali tuan. Dan saya juga tahu Anda adalah orang yang sangat baik tuan. Sehingga saya merasa Anda lebih pantas untuk menjaga cermin ini untuk saya dan istri saya tuan." Raja Granada terlihat sangat senang sekali mendapatkan cermin tersebut. Dan Raja Granada merasa sangat harus menjaga barang yang diberikan oleh si kakek, karena itu adalah barang berharga yang dimiliki oleh si kakek. "Terima kasih kek, saya akan menjaganya dengan sebaik mungkin." Keesokan harinya, di pagi yang sangat cerah, Raja Granada terduduk diam di balkon kerajaannya. Kemudian ia sambil menghadap ke cermin dan sambil berkata, "Cermin, bagaimana ya caraku bisa menemukan wanita seperti yang diinginkan ayahku? Dan bagaimana caraku menemukan wanita seperti yang kuinginkan?" "Hah? Kenapa ini? Kenapa ada kertas di dalamnya?" Tiba-tiba cermin itu terjatuh di tangan raja. Dan
Raja melihat bahwa ternyata di dalam cermin itu memiliki ruangan kecil yang terdapat kertas di dalamnya. Kamu sangat cantik dengan kepribadianmu dan caramu melihatku. Apa maksud dari semua ini? Raja yang sangat terlihat kebingungan, kemudian ia mencari cara agar ia dapat mendapatkan jawaban tersebut. Kemudian ia pun memanggil penasehat kerajaan. Sepertinya Tuan, ini hanyalah surat biasa yang diselipkan oleh si kakek untuk dilihat oleh sang istri. Saya tidak menemukan sebuah kejanggalan atau apapun di dalam ini, Tuan. Tuan, saya memiliki ide. Bagaimana kalau kita membuat sayembara dengan cermin ini, Tuan? Apa maksudnya? Kita sudah sangat sering membuat sayembara, dan aku pun sudah sangat lelah membuat sayembara dan tidak pernah sekalipun mendapatkan hasil yang saya inginkan. Bagaimana menurut Anda? Sayembara seperti apa yang Anda maksud? Saya membaca isi surat ini, saya menjadi berpikiran, Tuan, bahwa saya akan mengadakan sayembara dengan cara setiap wanita yang melihat pada cermin ini, maka dia nanti akan memperlihatkan semua kebaikan dan keburukan dari si wanita yang pernah melihat cermin ini. Cermin ini akan bisa membaca semua kepribadian dari wanita-wanita yang berani melihat pada cermin ini. Bagaimana maksudnya? Ini kan hanya cermin biasa. Bagaimana mungkin dia bisa memperlihatkan semua kepribadian dari wanita-wanita yang melihat cermin ini? Tuan, lihat saja bagaimana semuanya akan berjalan, Tuan. Saya yakin sekali, Tuan, kalau ini akan berhasil. Baiklah, kalian bisa memulai sayembara ini besok pagi. Kalian bisa memulainya dengan menyebarkan pemberitahuan kepada wanita-wanita di kerajaan ini dan putri-putri dari kerajaan seberang. Para pengawal pun mulai berjalan ke penjuru negeri dan ke seberang-seberang kerajaan untuk mengumumkan bahwa raja melakukan sebuah sayembara. Kemudian pengawal-pengawal memberikan surat kepada wanita-wanita yang ada pada kerajaan tersebut dan pada kerajaan seberang bahwa isi dari surat itu adalah Raja Granada akan mengadakan sebuah sayembara besar. Jadi sayembara ini dapat diikuti oleh wanita-wanita dari kerajaan ini dan putri-putri raja. Sayembara ini dilakukan dengan menggunakan sebuah cermin. Cermin ini adalah cermin ajaib yang dimiliki oleh Raja Granada. Jadi cermin ini dapat memperlihatkan bagaimana sikap, sifat, dan perilaku buruk dan baik yang dimiliki oleh wanita yang melihat pada cermin ini. Karena Raja Granada memiliki tujuan untuk mendapatkan istri yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Raja Granada. Surat itu menjadi sangat menggemparkan di negeri itu dan baik di negeri seberang. Karena wanita-wanita dan putri-putri raja tidak ada yang berani untuk mengikuti sayembara itu. Karena mereka takut jika sikap, sifat, dan perilaku mereka terlihat di cermin ajaib itu. Keesokan harinya, pada saat sayembara telah dibuka oleh kerajaan, tidak ada satu wanita pun yang berani untuk mendatangi kerajaan dan mengikuti sayembara. Ditunggu dari pagi hingga sore hari. Tidak ada satu wanita pun yang berani datang untuk mengikuti sayembara tersebut. Sehingga raja dan para pengawal maupun penasehat kerajaan merasa sudah cukup untuk sayembara ini dilakukan dan merasa bahwa sayembara ini akan gagal seperti sayembara-sayembara yang sebelumnya. Pada saat pengawal kerajaan, penasehat, dan raja sendiri yang sudah merasa sayembara ini akan gagal,
tiba-tiba datang satu orang wanita dengan berpakaian biasa saja yang terlihat seperti hanya seorang petani biasa. Para pengawal terlihat sangat terheran-heran dan sangat bingung. Kenapa ada satu wanita ini yang sangat berani datang, sedangkan ada beribu-ribu wanita di luar sana yang sama sekali tidak berani datang untuk mengikuti sayembara ini. Tetapi pihak penasihat merasa sangat bahagia karena ada satu wanita yang terlihat berani untuk mendatangi sayembara ini. Kemudian penasihat mempersilahkan wanita tersebut untuk masuk dan berbicara dengan raja. Pada saat wanita itu sudah masuk, penasihat mempersilahkan wanita tersebut untuk duduk dan menunggu raja. Dan saat raja datang, raja pun berkata, "Apa alasanmu berani datang ke kerajaanku? Dan apa alasanmu berani mengikuti sayembara ini? Sedangkan banyak sekali wanita-wanita dan putri-putri dari kerajaan yang lain yang tidak berani untuk mengikuti sayembara ini." Maaf Tuan, jika saya mengikuti sayembara ini, tapi saya hanya penasaran dan saya hanya ingin mengikuti sayembara ini saja Tuan. Nama saya Cantika Tuan. Apakah kamu sudah melihat surat edaran itu? Kenapa kamu sama sekali tidak takut? Sedangkan wanita-wanita lain tidak ada yang berani datang ke sini dan takut untuk mengikuti sayembara ini. Saya hanya wanita biasa Tuan, dan saya juga tahu dan saya sangat amat sadar jika semua orang ini tidak ada yang sempurna Tuan. Mereka pasti memiliki kebaikan dan keburukan. Mereka pasti memiliki kesalahan yang pernah mereka perbuat Tuan. Jadi saya merasa, untuk apa saya takut untuk mengikuti sayembara ini? Sedangkan semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang juga pasti memiliki keburukan. Dan saya tidak pernah merasa takut untuk itu. Jika saya boleh bertanya, cermin itu di mana Tuan? Agar saya bisa cepat melakukan sayembara ini. Sebenarnya cermin itu hanyalah cermin biasa dan hanyalah cermin yang tidak memiliki keajaiban apa-apa, karena saya hanya ingin melihat bagaimana si wanita-wanita yang datang ke sini berani untuk bersikap adil dan jujur untuk mengikuti sayembara ini, sehingga dapat terlihat bagaimana sifat dan sikap mereka sendiri. Jika mereka takut untuk melakukan sayembara ini, berarti mereka sangat terlihat bahwa mereka memiliki sikap buruk, sifat buruk, perilaku buruk, dan mereka tidak ingin raja ketahui. Raja pun terlihat terheran-heran karena sebenarnya raja sendiri pun tidak mengetahui apa tujuan dilakukannya sayembara ini, karena penasihat hukum hanya berkata bahwa dia akan mengetahui dengan sendirinya jika sayembara ini telah dilaksanakan. Cantika sangat terlihat kaget, tapi Cantika juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga setelah itu Cantika hanya ingin beranjak pergi karena ia merasa tidak ada yang bisa dilakukannya lagi, karena sayembara ini sebenarnya hanyalah sayembara biasa dan sebenarnya tidak ada cermin ajaib itu. Sejak saat itu, Raja Granada sangat terlihat sangat jatuh hati kepada Cantika karena ia melihat ketulusan hati Cantika dan keberanian Cantika untuk mengikuti sayembara ini. Setelah saat itu, Raja Granada terlihat sangat jatuh cinta kepada Cantika karena ketulusan hati Cantika dan keberanian Cantika untuk mendatangi sayembara yang dilakukan oleh raja. Kemudian raja meminta pengawal kerajaan untuk mengikuti setiap hari kegiatan dari Cantika agar raja dapat meyakinkan diri bahwa Cantika adalah orang yang tepat yang dipilih dan orang yang tepat yang ingin dinikahi oleh Raja Granada. Pada saat pengawal kembali ke kerajaan, pengawal memberikan berita yang sangat membuat raja sangat bahagia karena informasi yang diberikan oleh pengawal adalah Cantika terlihat sangat baik dan sangat ramah kepada semua orang. Dan Cantika, aktivitas yang dilakukannya hanyalah
membantu keluarganya di kebun, dan juga membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada saat pengawal memberikan informasi itu, Raja Granada terlihat sangat bahagia dan sangat senang dengan berita yang ia dapatkan, dan Raja Granada merasa semakin yakin untuk menikahi Cantika. Terima kasih pengawal, dan terima kasih juga penasehat. Anda kemarin telah memberikan informasi kepada saya untuk melakukan sayembara tersebut. Sudah menjadi tugas saya, Tuan. Selang beberapa minggu setelah itu, Raja Granada memutuskan untuk menikahi Cantika karena ia merasa ia sudah sangat mencintai dan sudah sangat merasa bahwa Cantika adalah orang yang paling tepat untuk menjadi istrinya. Pagelaran yang sangat megah dan pernikahan yang sangat mewah dilakukan oleh Raja Granada dan Cantika. Dan sejak saat itu, Raja Granada dan Cantika hidup bahagia. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat diambil dari dongeng sebelumnya bahwa kalian itu jangan pernah merasa takut sama sekali jika kalian itu tidak salah, dan jangan pernah merasa takut kalau kalian merasa diri kalian benar. Baik teman-teman, makasih sudah nonton.